Halo dan selamat datang di Famida Kitchen. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara langkah-langkah pemasangan serta cara penggunaan alat kukus Famindo model F6D 24 LPG. Tunggu tanpa lama lagi, mari kita mulai. Oke, mari kita jelaskan bagian-bagian penting pada mesin ini. Di bagian depan ada 4 gagang, di mana 4 gagang ini gagang pintu. Kita buka dulu. Oke, di dalam ini kita diberikan itu nampan untuk membuat nasinya ya. Lalu di bagian bawah sini, kita mulai dari bagian bawah. Di bagian bawah sini ada tempat pematik api. Ingat, pematik api ini dikasih. Nah, ingat bagian putih itu harus di atas. Dan di bawah pematik api ini ada tempat penusukan selang gas. Bagian dalam ini kita bisa melihat ini ada bola. Nah, bola ini kita harus pastikan bahwa ujung ini lurus horizontal ke bawah. Dan untuk kenapa? Ini akan penting buat penahanan air. Nah, untuk air diisi wajibkan untuk minimal tuh 3 cm. Jadi nanti setelah air terpenuh, harus berpisah itu minimal 3 cm dari air itu, dari mesin ini yang panjang ini minimal 3 cm tingginya. Oke, bagian belakang ini kita ada 2 pipa besar ini adalah pipa uap. Jadi ada 4 pipa uap ini. Dipastikan di bagian atasnya tidak tertutup apa-apa ya, karena di bagian uap ini pipa ini bakal memunculkan uap yang sangat banyak. Nah, untuk di bagian sini ini juga termasuk pengeluaran. Tapi ini setelah selesai memasak. Setelah mesin ini selesai memasak, dia akan mengeluarkan hawa-hawa yang di dalam hawa itu dari sini. Oke, di sini adalah 2 pipa air. Jadi pastikan untuk setiap pintu tuh terisikan tempat bagian air karena ini buat masuknya air. Nah, untuk keluarnya di mana keluar air? Bagian keluar air di bagian bawah sini. Jadi bagian bawah sini ada tempat sebuah pipa di mana dia akan mengeluarkan air. Dan kalau dia lurus seperti ini, dia akan menahan. Tapi kalau dia ke bawah, dia akan mengeluarkan airnya. Oke, kalau posisi begini, air tidak akan keluar. Tapi kalau kita teruskan ke bawah, air akan keluar. Lihat, air keluar. Jadi kalau saat memasak, kita harus mengeluarkan di tengah, lurus mendatar. Kalau sudah tidak butuhkan air, baru kita turunkan ke bawah untuk mengeluarkannya. Oke, pertama-tama pastikan mesin ini taruh tempat sesuai. Kenapa? Karena 4 pipa ini akan mengeluarkan asap yang sangat banyak. Lalu bagian ini pun dia akan mengeluarkan asap. Jadi semua 4 pipa besar ini dan 2 pipa kecil ini tidak boleh tertutup. Lalu di bagian bawah sini kita akan cara pemasangannya itu dengan mudah. Selang air di kedua ini harus dihubungkan. Jadi harus dihubungkan dengan selang air. Oke, ini kita kencangkan ya. Harus pastikan kencang. Tempat bagian air ini untuk benar-benar kencang. Jika bisa tambahkan lem untuk pipa dan keran seperti itu ya. Karena jika tidak itu takut kebocoran. Oke, ingat untuk memastikan kepala pengaman ini dan selang ini sesuai standar. Dan jangan lupa menambahkan klem di bagian selang bagian bawah sini. Untuk mencegah kebocoran, di bagian bawah pun kalian harus menambahkan klem untuk menjaga kebocoran. Nah, setelah ini semua pasang tangan aman, maka kita akan bisa melanjutkan proses selanjutnya. Oke, selanjutnya tadi sudah kita melakukan cara pemasangan, lalu selanjutnya kita cara penggunaan. Pertama kita buka dulu. Lalu kita hidupkan keran air, kita isi air bagian dalam ini. Oke, ini kan sedang melakukan pengisian. Gimana kalau sudah selesai? Dia akan begini. Kita coba angkat ya. Nah, dia akan berhenti. Pada saat waktu yang di batas yang ditentukan, dia akan berhenti. Dan harus periksa lagi, harus lebih tinggi 3 cm dari bagian ini. Oke, diingatkan lagi ya. Itu harus bagian bola itu di bagian atas ekornya itu harus lurus ke bawah. Nah, dengan lurus ke bawah itu, dia akan sesuai dengan aturan dasar yang kami terapkan, standar yang kami terapkan. Dan harus periksa lagi, harus lebih 3 cm dari bagian panjang kotak persegi panjang itu. Oke, jika ingin melakukan pembungkusan nasi, ingat, ini akan nasi yang harus ditaruh sini. Di perbagian ini ada tempat bagian buat nasi. Nah, nggak tahu berapa banyak untuk yang harus ditambahkan nasinya. Kita akan ada kasih tahu informasi cara-caranya. Dengan pertama, kita cari bagian jari kita. Di pertama garis itu ada sebuah garis pertama kan. Nah, taruh saja nasi sebesar ini, setinggi ini. Lalu kita tambahkan air sedikit, lebih setengah dari ini. Itu sudah cukup untuk melakukan masak nasi. Oke, pertama sebelum kita mulai buka ini, kita buka dulu keran gas. Setelah kita buka, kita melihat bagian ini, pastikan bagian putih harus di atas. Pertama kita putar dulu setengah. Nah, sudah setengah, kita tahan 5 detik. Setelah 5 detik, baru kita putar ke bawah. Nah, dia nanti akan menembakkan api. Oke, langkah-langkah tadi sudah digunakan untuk sampai menghidupkan api. Nah, sekarang kita tinggal apa? Tinggal menunggu. Perkiraan sekitar 40-45 menit. Nah, setelah selesai 40-45 menit, kita harus juga menunggu sekitar 10 menit. Mengapa? Untuk mengeluarkan uap-uap gas yang ada di dalam. Nah, jika ingin memasak lagi, nah ikut saja langkah-langkah sebelumnya. Dengan itu kita bisa melakukan
kegiatan memasak dan terus-menerus. Dan ingat, air harus diperhatikan juga. Oke, langkah penggunaan alat mesin kukus itu sudah selesai. Nah, ingat untuk pastikan setiap hari kita harus membersihkan ini, membuang air dan segala macam. Dan jangan lupa kita harus mengelap ini, lap sampai kering. Untuk memastikan keberlangsungan mesin ini untuk bertahan lama. Oke, jika mengalami kebocoran bagian depan, kita akan gampang menggunakan caranya. Kita cari obeng bermata bintang, lalu kita kendorkan mur ini. Nah, setelah kita kendorkan, kita lepas, lalu kita pasang ring. Nah, jika mengalami kebocoran di samping, pertama-tama kita harus buka pintu dulu. Oke, setelah kita buka pintu, di bagian sini, dia ada dua mur. Kita harus kendorkan dengan kunci L. Setelah kita kendorkan, kita dorong pintu ini ke dalam sedikit, lalu kita kencangkan kembali. Maka kebocoran di samping ini bisa kita atasi. Oke, sampai sini saja video kali ini. Terima kasih telah memilih alat pengukus Famido Kitchen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.